warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Kerajaan Mataram Islam yang beranggotakan saya Abdul Aziz, saya Aurel Larissa Wajah, saya Priscilla Arkas, saya Salsabila Nabila. Selamat menonton. Sejarah Kerajaan Mataram Islam. Sejak abad ke-16 Masehi, tepatnya tahun 1586, bangsa Mataram di bawah pimpinan Danang Sutawija alias Penambahan Senapati berhasil menyatukan beberapa wilayah untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap Kesultanan Pajang. Hingga akhirnya Kesultanan Pajang menyerahkan kekuasaan kepada Penambahan Senapati, yang sekaligus menjadi awal riwayat berdirinya kerajaan baru bernama Kesultanan Mataram Islam. Jauh sebelumnya, pada abad ke-8 Masehi, di Jawa juga pernah berdiri kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu-Buddha dan berbeda zaman dengan Kesultanan Mataram Islam. Meskipun demikian, jika ditelusuri lebih rinci, dua kerajaan ini masih terhubung dalam satu garis riwayat nan panjang. Lokasi kerajaan berada di Kota Gede, Yogyakarta, yang terus berkembang mencapai masa kejayaannya. Kejayaan kerajaan Islam Mataram terjadi saat berada di bawah pimpinan Raden Mas Rangsang atau biasa dikenal dengan Sultan Agung pada tahun 1613. Wilayah Mataram semula merupakan bagian dari Kesultanan Pajang yang melanjutkan garis penerus Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Pusat pemerintahan Kesultanan Pajang berada di Surakarta. Kehidupan politik. Sutowijoyo mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram dengan gelar Penambahan Senopati pada tahun 1586 sampai 1601 dengan ibu kota kerajaannya di Gede. Tindakan-tindakan penting yang dilakukan adalah meletakkan dasar-dasar kerajaan Mataram dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan ke timur, Surabaya, Medium dan Ponorogo, dan ke barat mendudukan Cirebon dan Belu. Pengganti Penambahan Senopati adalah Mas Jolang. Ia gugur di daerah Krapyak dalam upaya memperluas wilayah, sehingga disebut Penambahan Sedakepraya. Raja terbesar Kerajaan Mataram ialah Mas Rangsang dengan gelar Sultan Agung Hayongkrokusumo pada tahun 1613 sampai 1645. Sultan bercita-cita, yang pertama, mempersatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaan Mataram dan mengusir kompeni VOC dari Batavia. Masa pemerintahan Sultan Agung selama 32 tahun dibedakan atas dua periode, yaitu masa persatuan negara dan masa pembangunan. Masa penyatuan negara terjadi pada tahun 1613 sampai 1629, merupakan masa peperangan untuk mewujudkan cita-cita menyatukan seluruh Jawa. Sultan Agung menundukkan Gresik, Surabaya, Kediri, Pasuruan, dan Tuban. Selanjutnya Lesam, Pemekasan, dan Sumenep. Dengan demikian, seluruh Jawa telah duduk di bawah Mataram, dan luar Jawa kekuasaan meluas sampai Palembang, Sukadama, Kalimantan, dan Goa. Kehidupan ekonomi. Letak geografisnya yang berada di pedalaman didukung tanah yang subur menjadikan kerajaan Mataram sebagai daerah pertanian atau agraris yang cukup berkembang, bahkan menjadi daerah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Rakyat Mataram juga banyak melakukan aktivitas perdagangan laut. Hal ini dapat terlihat dari dikuasainya daerah-daerah pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Perpaduan dua unsur ekonomi, yaitu agraris dan maritim, mampu menjadikan kerajaan Mataram kuat dalam percaturan politik di Nusantara. Kehidupan sosial budaya. Pada
Pada masa pertumbuhan dan berkaitan dengan masa pembangunan, maka Sultan Agung melakukan usaha-usaha antara lain untuk meningkatkan daerah-daerah persawahan dan memindahkan banyak para petani ke daerah Karawang yang subur. Di dasar kehidupan agraris itulah disusun suatu masyarakat yang bersifat feudal. Para pejabat pemerintah memperoleh imbalan berupa tanah, garapan, atau lungguh, sehingga sistem kehidupan ini menjadi dasar munculnya tuan-tuan tanah di Jawa. Pada masa kebesaran Mataram, budaya juga berkembang antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Di samping itu, muncul kebudayaan kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan asli Hindu, Buddha, dan dengan Islam. Upacara grebek yang bersumber pada pemujaan roh nenek moyang berupa keduri gunungan yang merupakan tradisi sejak zaman Majapahit dijatuhkan pada waktu perayaan Hari Besar Islam. Sehingga muncul grebek Syawal pada hari raya Idul Fitri. Grebek Maulud pada bulan Rabiul Awal. Hitungan tahun yang sebelumnya merupakan tarikh Hindu yang didasarkan pada peredaran matahari atau tarikh Samsiah. Dan sejak tahun 1633 diubah menjadi tarikh Islam yang berdasarkan pada peredaran bulan atau tarikh Qamariyah. Tahun Hindu 1555 diteruskan dengan perhitungan baru yang dikenal dengan tahun Jawa. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami harap kalian dapat memahami materi yang kami sampaikan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.